Halo sahabat sehat semua, selamat datang kembali di podcast kesehatan Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang. Pada hari ini kita bersama lagi dengan dokter spesialis neurologi kita yang akan jadi narasumber pada episode kali ini, yaitu Dr. Dwi Asep Priyanto Fani, spesialis neurologi. Selamat sore. Halo dok, selamat sore. Selamat sore. Iya. Nah jadi sahabat sehat RSBT semua, pada hari ini kita akan membahas mengenai sebuah penyakit di bidang saraf ya dok ya. Nama penyakitnya mungkin udah sering kita dengar akhir-akhir ini, yaitu diffuse axonal injury. Nah, untuk mengenal lebih lanjut mengenai penyakit ini, kita langsung tanya aja nih sama ahlinya, yaitu Dr. Asep. Dokter, untuk masalah diffuse axonal injury ini kita mulai dari mengenai definisinya dulu ya dok ya. Jadi apa sih dok diffuse axonal injury ini sebenarnya dok? Oke, sebelumnya terima kasih Dr. Mati atas kesempatannya. Ya, jadi diffuse axonal injury ini adalah kerusakan di bagian otak ya setingkat aksonal. Jadi kalau di bagian saraf itu lapisan-lapisan selubung saraf itu ada yang mielin paling luar, ada akson yang lebih dalam. Nah, ketika di kasus dengan diffuse axonal injury ini kita balik lagi ke kata-katanya ya. Diffuse itu artinya luas, aksonal itu adalah tingkat level kerusakannya, dan injury itu adalah penyebab mekanismenya. Jadi bisa jadi trauma, bisa jadi benturan. Jadi diffuse axonal injury ini adalah kerusakan secara hampir menyeluruh di otaknya secara luas yang diakibatkan kerusakan sel-sel saraf, dan biasanya disebabkan oleh trauma. Trauma itu bisa benturan, bisa guncangan, dan lain sebagainya. Begitu ya dok. Jadi diffuse axonal injury ini kerusakan yang lebih dalam lagi ya dok ya, di bagian sistem saraf pusat ya dok. Iya, jadi dia selain dia lebih dalam, dia lebih luas. Jadi misalnya nih kita suka bilang pada pasien-pasien stroke misalnya, ada perdarahan, kan bagian otak itu luas sekali ya. Ada bagian depan kita sebut frontal, ada bagian sisi samping kiri kanan kita sebut dengan sisi temporal, ada bagian belakang namanya occipital. Nah, biasanya stroke hanya terjadi di area-area satu tertentu saja, di bagian depan saja atau di bagian samping saja. Tetapi pada diffuse axonal injury ini tidak ada kayak satu perdarahan atau luka di sarafnya itu yang memang satu tempat, tetapi dia lebih luas, menyebar, dan dan kerusakannya itu memang masif. Nah, Lebih menyeluruh gitu ya? Lebih menyeluruh, lebih luas area kerusakannya. Nah, tadi dokter jelasin nih dok, bahwa salah satu penyebab dari diffuse axonal injury ini adalah trauma ya dok ya? Ya, pada area kepala ya dok ya? Jadi trauma seperti apa sih dok yang kita perlu mengkhawatirkan bahwa hal tersebut dapat berdampak pada diffuse axonal injury? Oke. Biasanya kita coba lihat dulu dari beberapa kasus ya, kasus yang paling berdasarkan usia. Pada anak-anak biasanya paling sering itu namanya head shaken syndrome. Makanya kalau kita gendong anak kecil tuh nggak boleh diguncang-guncang tuh kepalanya ya, karena kadang-kadang dia karena dengan jaringan otak yang masih kecil, terus juga dia akan terguncang-guncang sehingga timbul benturan, dan itu akan mengakibatkan kerusakan di sel saraf di otaknya. Terus kita beranjak ke usia sekolah ya, usia sekolah SD, SMP, itu biasanya akibat benturan, jatuh misalnya naik pagar terus jatuh ya, kebentur dengan kepala duluan. Nah, terkadang beberapa kasus itu tidak langsung muncul keluhannya pada saat itu, bisa saja berlangsung keluhannya dia baik-baik aja, tetapi 6 jam sampai 8 jam kemudian pasiennya tiba-tiba mengeluh sakit kepala hebat, terus mual, muntah. Nah, itu juga bisa jadi ciri-ciri dari sebuah kerusakan, ada sesuatu yang terjadi di dalam otaknya. Terlepas itu sebuah diffuse axonal injury ataupun adanya perdarahan yang lain di otaknya, dan itu adalah sama, jadi level emergensinya sama. Nah, menginjak ke usia kuliah, usia lebih yang dewasa, kemungkinannya adalah misalnya kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, biasanya kecelakaan kendaraan bermotor ini kecelakaan yang hebat. Misalnya lagi bawa mobil terus tiba-tiba kepalanya tuh kayak berayun dan seperti terbentur. Atau misalnya pada saat anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin terlibat perkelahian
atau tawuran massal. Nah itu bisa mengakibatkan misalnya benturan, karena kan kalau zaman saya sekolah dulu mah tawurannya parah ya Dok ya, kadang-kadang bawa balok gitu kan. Ya itu artinya apa? Artinya memang benturan yang hebat itu bisa mengakibatkan terjadi kerusakan di otaknya. Jadi itu yang kita sebut dengan diffuse axonal injury. Kenapa ini penting? Karena diffuse axonal injury itu berbasis ada golden periodnya Dok. Jadi golden periodnya sampai kita tangani itu waktunya hanya 60 menit. Oh, sebentar ya Dok? Sebentar sekali. Lebih dari 60 menit itu kerusakan sel-sel otaknya akan berat. Kemana hubungannya, implikasinya pada saat nanti ketika sudah selesai perdarahan di otaknya, selesai kerusakan di otaknya, gejala sisa apa yang masih tertinggal pada pasien. Nah itu yang sebenarnya kita upayakan untuk diminimalisir dengan cara segera mungkin membawa pasien-pasien yang memang ketika misalnya mengalami benturan hebat di kepalanya terus dalam kondisi langsung tidak sadar, nah itu maka sebaiknya memang langsung dibawa ke UGD terdekat untuk diperiksa mendapatkan pertolongan segera. Wah, menarik ya Dok ya. Berarti sebenarnya diffuse axonal injury ini bisa terjadi dari usia dini juga ya Dok? Sangat dari yang kecil, dari yang pokoknya dari usia bayi sampai orang tua tuh bisa. Iya, bisa jadi pengingat juga ya buat ibu-ibu di rumah. Agak hati-hati ngerawat bayinya. Kalau menggendong bayi itu ya kadang lucu ya digendongnya, dimain-mainin. Ya tidak boleh terlalu diguncang-guncang kepalanya. Nah, itu ada sindrom namanya baby shaken syndrome. Nah itu ya yang sering terjadi pendarahan pada bayi. Gitu. Oke Dok. Terus tadi dokter juga bilang bahwa ada golden periodnya ya Dok ya. Nah kalau ngomong golden period kan tadi singkat banget ya Dok ya, cuma 60 menit. Berarti kita harus paham benar dong mengenai gejala-gejala awal cedera kepala seperti apa gitu loh Dok, yang harus kita segera bawa ke rumah sakit. Bisa dijelaskan nggak Dok? Sebenarnya nggak terlalu sulit Dok ya. Jadi misalnya kita ketemu orang dengan jatuh tergeletak saja, terus ada bekas luka di kepala, terus ketika kita panggil dia tidak sadar. Nah kita harus mulai curiga. Ini tuh ada sesuatu yang terjadi di dalam otaknya. Entah itu perdarahan kah, entah itu memang dia sumbatan jalan nafas, ataupun misalnya memang dia sebuah kasus diffuse axonal injury. Nah itu yang jadi kalau misalnya kita ketemu ada orang tergeletak, luka banyak, lebam, dibangunin nggak sadar, nah itu kita harus segera bawa ke UGD. Berarti langsung aja ya Dok? Langsung, tanpa kita harus tahu sebenarnya, kita nyari tahu dulu misalnya, oh ada tukang ojek tuh di sana tuh, kita tanyain tuh, Bang ini udah berapa lama kejadiannya? Wah itu nggak bisa terlalu lama. Jadi kalau ketemu segera mungkin lapor ke pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk dibawa ke UGD supaya bisa ditangani dengan lebih baik. Untuk mengejar golden period tadi Dok ya. Oke, nah Dok, kalau kita udah ketemu pasiennya, udah tahu gejalanya seperti apa, terus dibawa ke rumah sakit, berarti nanti akan ada penanganan ya Dok ya, dari tim medis di rumah sakit Dok. Nah, penanganannya nanti seperti apa Dok, dari bidang neurologinya gitu? Oke, jadi di bidang neurologi semuanya itu kita akan selalu mulai dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada pasien-pasien yang memang baru datang, kadang-kadang tanpa disertai keluarga, misalnya diketemukan, kita terbatas sekali wawancaranya hanya ke orang yang nganter. Kita cuma bisa nanya ketemunya di mana, terus juga posisi sedang ketemu seperti apa. Nah itu akan menuntun kita ke arah yang lain. Lalu kemudian kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Biasanya pemeriksaan fisik yang dilakukan pemeriksaan fisik neurologis dasar. Jadi ada gangguan saraf apa saja pada pasien ini. Dan yang tidak kalah penting adalah memang kita langsung pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya untuk kasus-kasus dengan trauma, benturan di kepala itu adalah lini pertamanya adalah CT scan kepala. Jadi bukan ronsen torak, bukan ronsen kepala, tapi lini pertamanya adalah CT scan kepala. Karena apa? Karena CT scan itu bisa melihat jaringan otaknya. Sementara kalau ronsen biasa itu tidak bisa melihat jaringan otaknya. Perdarahan itu akan terlihatnya ada di jaringan otaknya, jadi bukan di tulangnya. Nah itu makanya ketika ada pasien-pasien dengan kita curiga sesuatu di dalam kepalanya, kita akan langsung CT scan supaya kita tahu ini apa jenisnya. Karena banyak sekali Dok jenis perdarahan di kepala. Ada intracerebral hemorrhage, ada epidural, ada subdural, ada juga diffuse axonal injury. Jadi
masing-masing itu penanganannya beda. Tetapi tetap saja apapun yang terjadi itu harus ditangani dengan sesegera mungkin. Nah, jadi langkah-langkah sebelum akhirnya kita memberikan pengobatan adalah kita pasti akan wawancara keluarga atau siapa yang bawa, lalu kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, lalu kemudian pemeriksaan penunjangnya adalah CT scan kepala. Berarti sebelum ini ditata laksana kita harus memastikan dulu bahwa diagnosisnya apa gitu ya, Dok ya. Nah, tadi dokter membahas salah satu media untuk menegakkan diagnosisnya itu CT scan ya, Dok ya. Nah, kalau kita kembalikan ke rumah sakit Bakti Timah nih, Dok. Di rumah sakit Bakti Timah tuh sudah ada fasilitas apa saja sih, Dok, untuk menunjang diagnosis pada kasus-kasus cedera kepala atau perdarahan maupun penyumbatan di dalam otak gitu, Dok? Iya, jadi di Rumah Sakit Bakti Timah ini memang sekarang sudah tersedia layanan CT scan kepala, ya, yang mana memang CT scan kepala kita langsung di bawah dokter spesialis radiologi konsultan. Jadi memang dan CT scan kepala kita layanannya 24 jam. Kemudian ekspertise itu adalah kesimpulan bacaan akhir dari radiologinya dari spesialis radiologi konsultan kita cenderung cepat, bahkan bisa kurang dari 1 jam bisa langsung keluar hasilnya. Jadi memang untuk penanganan apapun memang penegakan diagnostik itu menjadi penting. Nah, untuk kasus-kasus dengan cedera kepala, trauma, benturan, itu memang CT scan kepala memang sangat dibutuhkan untuk penegakan diagnostiknya. Agar apa? Agar pengobatannya pun bisa maksimal dan tepat sasaran. Nah, terkait dengan fasilitas lain yang dipunya oleh Rumah Sakit Bakti Timah, kita sebentar lagi akan launching namanya stroke unit atau kita akan namanya sebagai pusat layanan otak terpadu. Nah, di situ juga tidak hanya pasien stroke yang akan kita rawat, tetapi juga pasien-pasien cedera kepala yang tidak membutuhkan penanganan operasi ya. Jika memang membutuhkan penanganan operasi segera, kita akan rujuk ke sejawat bedah saraf untuk melakukan tindakan. Tetapi memang tidak semua perdarahan di otak itu adalah sebuah indikasi operasi. Yang memang tidak indikasi operasi, hanya dengan obat-obatan saja, maka kita akan bisa rawat di pusat layanan otak terpadu yang nanti akan terpusat pelayanannya. Jadi nanti itu adalah salah satu bentuk layanan unggulan yang baru akan di-launching oleh dari Rumah Sakit Bakti Timah. Oke. Wah, keren juga ya, Dok ya. Ya. Nanti di sana, Dok, di apa namanya, Dok, tadi? Pusat layanan otak terpadu itu tenaga medisnya siapa saja, Dok, yang tergabung dalam tim unitnya itu? Jadi memang untuk pasien-pasien yang memang sebenarnya gangguan fungsi otak itu tidak terbatas hanya stroke dan trauma ya. Jadi makanya ketika saya ditawarkan untuk membuat pusat sebuah layanan neurologi, saya lebih memilih terminologi bahasanya itu sebagai pusat layanan otak terpadu. Nah, karena di situ akan banyak sekali terlibat sejawat-sejawat yang lain seperti sejawat bedah, pasti kita akan konsulkan ke sejawat bedah. Lalu nanti ada pada saat perawatan, apakah memang ada riwayat penyakit yang lain, kita akan konsultan ke dokter penyakit dalam. Tidak menutup kemungkinan kita juga akan konsultasi ke dokter jantung, ke dokter paru. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah rehabilitasi pasca perawatan fase akut. Nah, itu tentu akan melibatkan dari dokter spesialis kedokteran rehabilitasi medik beserta tim fisioterapinya. Karena memang kesemuanya itu perawatannya tidak bisa hanya saya sendiri, Dok. Jadi semuanya akan berkesinambungan dan kita akan bersama-sama menangani pasien-pasien yang gangguan fungsi otak. Wow, keren ya, Dok ya. Berarti nanti di sana semua pelayanannya sudah komprehensif ya, Dok ya? Akan lebih terpadu nanti. Benar, akan dibantu oleh banyak dokter spesialis, tidak hanya dokter syaraf saja ya, Dok ya? Iya, tidak hanya dokter saraf saja, juga nanti juga dari staf fisioterapi, juga dari staf gizi medik juga pasti akan punya peranan yang sama besarnya dan sama pentingnya dalam pengobatan pasien-pasien yang gangguan fungsi otak. Oke. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada kasus di mana ketemu orang yang lagi trauma kepala gitu ya, Dok ya? Ketemunya tidak sadar, tergeletak dengan banyak luka di kepala, maka yang paling penting adalah maksudnya itu nggak usah panik, nggak usah kayak langsung ngangkat segala macam, enggak.
hubungi saja dulu layanan pusat kesehatan terdekat. Ya, Nggak boleh nunggu-nunggu ya dok ya? jangan ditunggu-tunggu lagi, jadi makanya hubungi saja layanan kesehatan terdekat, langsung lapor, terus nanti titik lokasinya di mana, nanti layanan kesehatannya akan ke sana. Nah gitu. Oke, supaya bisa ditangani dalam golden Ya, periodnya ya, dalam dok ya? golden periodnya. Karena kalau dari dalam golden period, kemungkinan sembuhnya tuh lebih baik ya dok ya? Kemungkinan sembuhnya akan lebih baik, kemungkinan gejala sisanya pun akan lebih sedikit. Nah itu, karena memang ya pada kasus-kasus dengan gangguan fungsi otak, kita sebenarnya lebih menekankan ke produktivitas orang setelah perawatan pasca akutnya. Ya karena ya biasanya kan tiba-tiba dok ya kejadiannya, pergi dari rumah naik motor terus tiba-tiba kecelakaan, kan sesuatu yang tiba-tiba, yang tadinya bisa bekerja, bisa berjalan. Nah kita akan berusaha optimal bagaimana gejala sisa setelah stroke-nya itu tidak terlalu berat gitu. Oke, wah terima kasih ya dok pada Ya. hari ini sudah mau jadi narasumber di podcast kesehatan kita. Banyak sekali ilmu baru yang bisa kita ambil. Tadi awalnya cuma pengen ngomongin diffuse axonal injury, Iya. jadi belajar banyak ya dok ya. Karena memang kan di diffuse axonal injury adalah salah satu sebenarnya dari komplikasi yang bisa terjadi ketika terjadi benturan di kepala. Oke, baiklah dok. Udah kayaknya ya untuk hari ini mengenai diffuse axonal injury sudah kita bahas. Kalau nanti masih ada teman-teman yang ingin menanyakan lebih lanjut lagi terkait hal ini, mungkin bisa komen aja ya di bagian bawah podcast kita nantinya. Akan kita bantu menjawabnya nanti. Nah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya pamit dulu. Salam kesehatan.